Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, udara bersih bagi pernapasan. Sekarang disiapkan buku platinumnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami properti tari daerah. Yang kedua, siswa dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Karya tari daerah. Coba dibuka buku platinumnya halaman 72 sampai 73 ya. Sudah dibuka? Baik. Nah, perlengkapan tari itu disebut properti. Properti tari adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian. Nah, dalam tari, properti berfungsi memperkuat karakter tari. Properti tari antara lain ada sampur, bokor, bakul, keris, kipas, kuda kepang, piring, lilin, dan payung. Nah, coba perhatikan. Nah, ini ada gambar ya. Ini adalah gambar tarian. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Gambar tarian apa? Bagus. Ini adalah tari pendek dari Bali yang menggunakan properti berupa bokor. Nah, ini disebut propertinya. Nah, ini bokor ya anak-anak yang Butra tunjuk. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ini adalah gambar tarian lagi. Kira-kira ini propertinya pakai apa ya? Bagus, propertinya pakai payung ya. Nah, ini tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti payung ya. Nah, ini tari apa ini? Propertinya apa ini? Bagus, ini propertinya lilin, pinter. Nah, ini adalah tari lilin dari Sumatera Barat yang menggunakan properti lilin. Nah, ini tariannya menggunakan properti apa anak-anak? Nah, pinter. Tarian ini menggunakan properti ikat kepala ya. Nah, ini tari Saudati dari Aceh yang menggunakan properti ikat kepala. Nah, kalau ini tari apa ini? Ini jelas banget ini ya. Menggunakan properti apa? Propertinya kipas. Bagus. Ini adalah tari Pakarena dari Sulawesi Selatan yang menggunakan properti kipas. Nah, sudah paham kan tentang properti? Nah, ini lanjut. Nah, propertinya apa ini? Ya, ini adalah tari Mandau dari Kalimantan Tengah yang menggunakan properti berupa mandau dan perisai ya. Nah, ini propertinya apa ini? Ada tari lagi. Ya, bagus. Ini propertinya kipas. Ini tari Legong dari Bali menggunakan properti berupa kipas ya. Nah, unsur persiapan peragaan karya tari.
Silahkan buka buku platinumnya halaman 108 sampai 109 ya. Sudah dibuka? Bagus. Nah, yang pertama persiapan pergelaran. Nah, persiapan pergelaran ini ada pembentukan panitia, kemudian memilih materi pergelaran. Yang ketiga, merancang waktu latihan. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti materi tari, kemudian kostumnya apa, propertinya menggunakan apa, iringan musiknya apa, kemudian panggungnya modelnya seperti apa. Gitu. Itu persiapan untuk pergelaran ya. Nah, yang kedua ini pergelaran tari Nusantara di sekolah. Nah, pelaksanaan pergelaran merupakan saat yang sangat menentukan dan dinanti-nanti. Para siswa dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Nah, pelaksanaan pergelaran perlu dievaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pergelaran. Jadi, ketika setelah selesai melakukan atau melaksanakan pergelaran tari, ini nanti dievaluasi kurang apa, kemudian nanti untuk memperbaiki dari pergelaran itu, kemudian untuk mengetahui bagaimana sejauh mana keberhasilan dari pergelaran, seperti itu ya. Nah, persiapan yang dilakukan dalam peragaan karya tari, yaitu menentukan bentuk karya tari, kemudian memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, kemudian menentukan iringan tari, dan memilih busana tari. Nah, sekarang masuk materi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, hak itu apa, anak-anak? Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, ya. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak sebagai warga masyarakat. Nah, kita sebagai warga masyarakat memiliki hak. Hak apa aja itu? Nah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Kemudian kita mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita memiliki hak menikmati lingkungan yang bersih. Nah, kita memiliki hak untuk hidup tenang dan damai. Kemudian kita memiliki hak bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kita juga memiliki hak berpendapat dan berorganisasi. Nah, yang terakhir mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, selain itu, selain hak ya, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa saja itu ya? Nah, yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang ada. Jadi, kita tidak boleh melanggar aturan ya. Nah, yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Jadi, kita tidak boleh berbuat ricuh, kegaduhan gitu dalam masyarakat, karena kita juga harus menjaga ketenangan, karena itu sudah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Jadi kalau di lingkungan kita ada kegiatan, misalkan kegiatannya kerja bakti, membersihkan desa atau membersihkan lingkungan sekitar, kita harus ikut ya anak-anak, karena sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan itu. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Jadi kalau ada tetangga kita yang susah atau terkena musibah, kita harus membantu tetangga yang terkena musibah. Lanjut, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal. Gimana itu lingkungan tempat tinggal? Bisa di rumah atau di masyarakat. Jadi ketika di rumah kita juga harus menjaga kebersihan. Kemudian di lingkungan juga jangan membuang sampah sembarangan ya. Kalau membuang sampah itu di tempat sampah atau di tong sampah. Karena sebagai warga masyarakat yang baik, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Yang pertama,
menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sekarang musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan bersama disebut mufakat. Nah, ini ada ciri-ciri musyawarah adalah sebagai berikut ya. Nah, musyawarah dilakukan oleh lebih dari seorang ya, lebih dari seorang loh ya. Jadi kalau kalian melakukan musyawarah sendiri itu namanya bukan musyawarah ya. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama, jadi bebas berpendapat. Nah, semua orang boleh menyampaikan pendapatnya ya. Nah, ini ada sopan santun dalam bermusyawarah. Jadi kalau kita bermusyawarah, kita harus sopan ya anak-anak. Nah, ini yang pertama, mengangkat jari sebelum menyampaikan usul atau pendapat. Jadi ketika kita ingin mengemukakan pendapat, kita harus memiliki sopan santun, yaitu dengan cara mengangkat jari. Kita tidak boleh tiba-tiba langsung ngomong itu tidak boleh ya. Kita harus memiliki cara-cara untuk bermusyawarah, yaitu dengan cara mengangkat jari sebelum menyampaikan pendapat. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus berbicara dengan sopan. Kemudian dalam berbicara kita harus jelas untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada teman sedang menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan. Kita nggak boleh sibuk sendiri, ngobrol sendiri, itu nggak boleh. Karena kita harus sopan ya dalam bermusyawarah. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak. Jadi tidak semua harus ikut pendapat saya, semua harus patuh sama saya. Nah, nggak boleh ya, kita nggak boleh memaksakan kehendak, karena namanya musyawarah ya, kita harus mengikuti musyawarah itu dengan baik. Bagaimana juga pendapat teman-teman gitu, jadi kita harus mengikuti pendapat orang lain juga. Selanjutnya, minta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Misalkan ada keperluan mendadak dan harus, misalkan kepepet harus meninggalkan ruangan, kita harus minta izin dulu, jangan tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi kita harus izin dulu kalau ingin meninggalkan ruangan. Nah, yuk kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, tadi ada properti tari ya. Nah, perlengkapan tari disebut properti. Properti tari adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian. Dalam tari, properti berfungsi memperkuat karakter tari. Properti tari antara lain sampur, bokor, lilin, dan payung. Nah, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, tadi hak itu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi ada hak, ada kewajiban ya. Hak yang kita dapatkan, kewajiban yang kita laksanakan. Contoh misalnya di rumah ya. Di rumah kita sudah mendapatkan hak, yaitu hak apa? Hak mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, kita kan sudah mendapatkan hak, berarti kita harus melakukan kewajiban kita. Kewajiban sebagai anak yang baik apa? Misalkan membantu orang tua gitu. Kemudian menjadi anak yang baik bagi orang tua kita gitu. Nah, selanjutnya musyawarah ya. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Nah, selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, tundukkan kepala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.